Mari kita berdoa. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus, Engkau baik sekali. Engkau luar biasa sekali. Tidak ada yang seperti Engkau, Tuhan. Setiap kali melihat kembali apa yang telah Engkau kerjakan di hidup kami, kami seolah-olah terharu ingin menangis dengan air mata sukacita. Terima kasih Tuhan. Kami tidak layak menerima perlakuan apapun yang baik dari Engkau, tapi Engkau memperlakukan kami dengan baik. Hari ini ajari kami untuk maju satu langkah lagi di dalam rencana Tuhan. Tidak ada gunanya kami mendengar firman Tuhan dan mendengar khotbah banyak kali, setiap minggu dengar, kecuali hati kami terbuka. Maka itu kami buka hati kami. Kecuali Roh Kudus-Mu masuk di dalam diri kami, hati kami, dan bekerja. Bekerjalah Roh Kudus. Lakukan pekerjaan-Mu pagi hari ini juga di tempat ini, di dalam hidup jemaat yang tercinta. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Katakan amin. Buka Alkitab kita pada Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Sepanjang hari ini saya akan bicara soal bahasa roh kepada jemaat ini. Sampai nanti malam dengan khotbah yang berbeda-beda. Lebih menjelaskan mengapa, apa kegunaan dari bahasa roh. Supaya kita mengerti bahwa segala sesuatu di hidup ini adalah karunia Tuhan. Apalagi kalau itu karunia Roh Kudus. Terlebih lagi karunia Tuhan. Kemarin di Taiwan, hari kedua saya bisu total. Benar-benar gak bisa keluar suara dari sejak saya bangun tidur. Di sana saya memahami bahwa suara kita aja adalah karunia dari Tuhan. Tuhan bisa mencabutnya. Tuhan bisa mencabutnya. Tuhan bisa memberikannya. Ditahan di Kisah Para Rasul. Saya ingat satu ayat. Kisah Para Rasul adalah ayat-ayat pengajaran kita pagi hari ini. Saya mau ajak kita lihat sebentar di kitab Keluaran. Bisa nggak? Keluaran pasal 4 ayat 10. Ditahan yang Kisah Para Rasul. Kita langsung segera ke sana. Ini cuman interlude aja. Prelude masuk aja ke sini. Ya. Keluaran pasal 4 ayat 10. Sampai ayat yang ke-12. Lihat kata-kata Tuhan kepada Musa. Itu kita tahu bahwa segala sesuatu di hidup ini adalah kasih karunia Tuhan. Apalagi kalau itu karunia Roh Kudus. Terlebih lagi itu kasih karunia Tuhan. Karena itu diberikan secara supranatural. Tidak secara umum kepada semua orang. Kita lihat ayat 10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini gak pandai bicara. Dahulu pun tidak. Dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, Musa, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Percayalah, hari kedua FKA saya tahu siapa yang membuat orang bisu, yang membuat saya bisu. Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah. Aku akan menyertai lidahmu. Katakan menyertai lidahmu. Ya. Dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Kita kembali ke Kisah Para Rasul. Saudara, suara kita ini aja adalah kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada sebagian besar umat manusia pada saat kelahirannya. Bisa ngomong. Di hari kedua, pagi hari, Tuhan ngomong sama saya dalam mimpi, kamu istirahat hari ini, aku cabut suaramu. Pengalaman supranatural yang saya alami seumur hidup saya gak pernah alami. Ternyata di Alkitab ada juga Yeskiel menjadi bisu. Yeremia atau Yeskiel? Yeskiel ya. Yeskiel menjadi bisu. Lalu kita melihat beberapa orang mengalami pengalaman seperti itu. Dan kita semakin menghargai, saudara, bahwa hal sederhana seperti suara, bahasa, lidah adalah pemberian Tuhan. Apalagi bahasa lidah. Apalagi bahasa roh. Kalau Tuhan bisa membuat seseorang bisu, Tuhan bisa membuat seseorang berbicara. Dan Tuhan akan menyertai lidah kita. Dan mengajarkan kepada kita apa yang harus kita katakan. Sepanjang hari ini kita bicara soal bahasa lidah, bahasa roh. Apa artinya? Kita akan baca dulu apa kegunaannya. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat 13. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Katakan orang percaya. Ya. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Katakan suatu bunyi. Ya. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Katakan lidah. Katakan lidah api.
Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Katakan bahasa. Katakan bahasa Roh Kudus. Ayat 5, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Katakan bahasa kita sendiri. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pedagang-pedagang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Katakan perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apa artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Jangan ditutup Alkitabnya, saya mau jelaskan sedikit di sini. Saudara, ketika hari Pentakosta datang, dimulai dengan orang percaya berkumpul mengharapkan sesuatu yang dari Tuhan diberikan dalam hidup mereka. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia adalah menerima dari Tuhan apa yang kita nggak layak terima. Kita itu nggak bisa memberi kalau kita nggak terlebih dahulu menerima. Orang-orang percaya berkumpul bersama-sama karena mereka berkumpul karena janji, satu janji Tuhan, bahwa mereka semua akan menerima baptisan Roh Kudus. Mereka berkumpul sama-sama. Meskipun mereka nggak tahu nanti datangnya seperti apa, tapi mereka tahu bahwa ada sebuah janji Tuhan untuk mereka menerima suatu takaran Roh Kudus, suatu kasih karunia yang mereka belum kenal sebelumnya, mereka belum punya sebelumnya. Dan cerita Pentakosta dimulai dengan rumah itu didatangi dengan suatu bunyi yang keras, seperti angin yang keras. Saudara, itu pun kasih karunia Tuhan. Dan ada satu karunia yang diberikan kepada umat percaya saat itu, diberikan saat Pentakosta, adalah bahasa lidah. Bagi banyak orang hari ini, bahasa lidah merupakan cuman sekedar ritual agama, ritual ibadah. Bagi beberapa orang Kristen, banyak orang Kristen, bahasa lidah adalah perdebatan denominasi. Tapi orang yang haus akan Tuhan tahu bahwa bahasa lidah adalah karunia Tuhan untuk hidup kita. Saya nggak peduli denominasinya apa, nggak peduli orang lain ngomong apa, perdebatan di luar sana, saya nggak mau ikut. Kalau itu ada di Alkitab, kalau itu dialami oleh umat percaya, saya mau itu. So, saya tahu Tuhan tidak pernah iseng melakukan sesuatu. Ada seseorang yang berkata seperti ini tentang bahasa lidah. Oh, bahasa lidah itu diberikan saat itu, sekarang sudah lain. Kenapa Roh Kudus harus jadi lain dulu dan sekarang? Kenapa? Toh semuanya hidup dalam perjanjian baru. Diulur aja perjanjian ini karena Yesus belum datang. Ada orang yang berkata, iya bahasa lidah diberikan saat itu hanya cuma sebagai tanda. Hanya sebagai alarm clock atau wakernya. Kring, nggak ada artinya. Itu cuma bunyi aja. Oh, Rama kata karena namanya. Cuma bunyi, cuma waker. Nggak ada gunanya. Setahu saya, manusia aja yang sibuk tidak akan iseng membuat sesuatu. Apalagi Allah Maha Kuasa. Dia tidak akan memberikan suatu karunia. Dari semua karunia yang dia bisa berikan, dia dengan mudah Tuhan bisa memberikan karunia yang lain. Tuhan bisa memberikan karunia berkata-kata dengan hikmat. Tuhan bisa berikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Tuhan bisa kasih karunia mujizat. Tapi kenapa kok Tuhan pilih karunia bahasa roh? Tuhan iseng apa? Tentunya saya yakin ini karunia tidak lebih besar dari yang lain. Yang paling besar adalah kasih. Tapi karunia ini punya potensi untuk membuka semua karunia yang lain. Amin. Benar. Sehingga Rasul Paulus ketika di Kisah Para Rasul pasal 19, nggak usah dibuka. Rasul Paulus itu adalah panutan saya. Dia nggak peduli apa kata denominasi. Dia nggak peduli kalau ini hanya, oh ini cuma dilakukan, ini cuma denominasi atau perdebatan doktrin. Dia datang ke Efesus mendapatkan 12 orang yang sudah mengikut Yohanes. Dan ketika dia datang ke gereja dengan 12 orang, gereja kecil ini cuma 12 orang.
Dia tanya, ketika kamu percaya kepada Tuhan, sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Wow, hebat. Kami tidak pernah mendengar hal-hal tentang seperti itu, kata 12 orang itu. Maka Rasul Paulus dari sana menjelaskan, pertobatan itu harus dilanjutkan dengan kepenuhan Roh Kudus. Karena kita nggak cukup cuman dibaptis selam kayak minggu lalu waktu di Jumat Agung. Untuk kita membuktikan bahwa kita telah menerima hidup baru. Tapi kita juga perlu hidup dan berjalan dalam kuasa Tuhan setiap hari. Nggak cukup kita cuman hidup baru. We need to walk in the power of God. Kita perlu jalan setiap hari in the power of God. Karena karunia bahasa roh bukan diberikan untuk gereja saja waktu kita kebaktian. It's a gift, itu adalah karunia untuk hidup kita. Supaya kita bisa berjalan dalam kuasa Tuhan setiap hari. Supaya kita bisa unlock atau membuka kunci bagi karunia-karunia yang lain. Kenapa kok Tuhan pilih bahasa roh? Kenapa kok Tuhan tidak pilih karunia iman? Kenapa bahasa roh? Tentunya ini bukan waker alarm, tentunya ini ada artinya. Dari sini saya tahu bahwa saya menghargai karunia bahasa roh. Saya memulai setiap hari di hidup saya dengan berbahasa roh. Bagi saya itu bukan sesuatu karunia yang saya pakai di gereja, tapi sesuatu karunia yang saya pakai setiap hari. Kita akan lihat bahasa roh itu apa. Yang pertama, kita lihat ayat yang ketiga. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Saudara, bahasa roh adalah bahasa lidah. Yang ada 3 hal di sini yang mau saya sampaikan tentang kebenaran soal bahasa roh. 1, lidah, katakan lidah. Saudara tahu nggak? Bahkan ketika Tuhan memberikannya kepada murid-muridnya di waktu Pentakosta, dia berikannya dalam bentuk lidah. Anda pernah lihat gambar tentang rasul-rasul yang kepenuhan Roh Kudus diberikan seperti nyala apinya lilin? Seperti itu? Seperti nyala api lilin gitu bentuknya, api kecil-kecil gitu. Itu nggak tepat. Lidah api, tongues of fire. Bentuk lidah apinya. Api itu api. Kenapa Tuhan pilih lidah? Kenapa kita diberikan bahasa lidah? Setahu saya Alkitab berkata sering kali. Berkata, di Amsal, di Perjanjian Lama dikatakan, siapa lidah itu hidup mati dikuasai lidah. Di Alkitab dikatakan bahwa siapa suka menggunakan lidahnya akan makan buahnya, baik itu baik, baik itu buruk. Tergantung siapa yang kontrol lidah kita akan mengontrol hidup kita. Yakobus pasal 3 berkata bahwa lidah itu meskipun kecil, dia itu bisa memegahkan perkara-perkara yang besar. Tidak heran orang yang tidak memegahkan Tuhan dengan lidahnya. Orang itu memegahkan diri sendiri dengan lidahnya dan kesombongan pangkal kejatuhan. Tidak heran ada banyak kesakitan, kekalahan, kutuk terjadi di hidup kita karena lidah kita tidak dipenuhi Roh Kudus. Lidah sekalipun kecil bisa bermegah perkara-perkara besar. Siapa yang kita megahkan dengan lidah kita? Alkitab juga berkata dengan jelas, lidah itu sekalipun kecil, dia itu punya kapasitas seperti setir nahkoda pada sebuah kapal. Hidup kita itu dikontrol lidah kita. Bisa bayangin nggak? Apa itu bahasa roh? Lidah. Lidah kita. Filled with the Holy Spirit. Penuh dengan Roh Kudus. Dikontrol oleh Tuhan. Dan lidah itu kecil, nahkodanya kapal. Dan Alkitab juga berkata di Perjanjian Baru, kita ini akan dibenarkan atau dihakimi berdasarkan lidah kita. Sekarang saya mengerti kenapa bahasa roh itu penting. Itu adalah the gift of tongue. Karunia bahasa lidah. Lidah kita tunduk kepada Tuhan. Penuhi Roh Kudus. Setiap pagi, hal pertama yang saya persembahkan kepada Tuhan adalah lidah saya. Kalau Anda belum bisa menerima bahasa roh, saya tidak akan berkata, belum berbahasa lidah hari ini. Saya tidak akan berkata, bertobatlah. Kenapa? Orang belum terima kasih karunia itu bukan berarti orangnya berdosa atau salah. Tapi tugas saya hari ini pagi ini adalah menginspirasi Anda supaya Anda mau meminta. Karena itu boleh kita minta dan kita akan menerima. Kalau kita minta, kita akan menerima. Kalau kita mencari, kita akan mendapat. Kalau kita mengetuk, pintu akan dibukakan bagi kita. Sebab bapak yang jahat aja di dunia ini tidak akan memberikan kalajengking kalau anaknya yang minta roti.
Tidak akan memberikan batu tetap. Apalagi Bapa di sorga, dia akan memberikan Roh Kudus kepada barang siapa yang meminta kepadanya. Bapa minta Roh Kudus, pertama itu keluar dari lidah kita pula lah yang akan menerima pertama-tama ketika kita minta itu. Amin saudara. Bapak pasti memberi. Tugas saya hari ini bukan memberitahu, oh kalau Anda belum bahasa lidah, Anda belum rohani, Anda belum diterima sebagai anggota jemaat Mawar Syaron. Itu loh masalahnya gereja dari awalnya, membuat bahasa lidah menjadi suatu keharusan, membuat bahasa lidah menjadi suatu hukum Taurat. Sedangkan bahasa lidah itu di atas hukum Taurat. Itu sudah hukum iman. Kita bahkan tidak tahu apa yang kita katakan. Kita harus beriman. Bahasa lidah itu kalau dibuat sebagai sesuatu keharusan di sebuah gereja, bukan sebuah kerinduan, di situ masalahnya. Orang menghakimi sesamanya dan berkata, sesaudara seimannya dan berkata, kamu kurang rohani, aku lebih rohani. Bahasa lidah bukan takaran kerohanian, tapi karunia untuk kita miliki. Kita butuh itu. Kalau Anda belum berbahasa lidah, Anda tidak bisa lakukan apa yang saya lakukan setiap pagi. Saya bangun tidur, hal pertama yang muncul di mulut saya adalah Rama kata kayasan. Rama kata kayasan ananamara. Irana mata karalata karama. Pikiran saya belum bangun. Kayak tadi pagi nih saya bangun tidur. Saya capek sekali hari ini. Kemarin juga capek sekali. Kita berdoa dengan high energy. Hari Jumat malam. Dari jam 11. Saya jam 10 sudah datang berdoa sendiri di gereja. Jam 11 sampai jam 4, setengah 5, jam 5, setengah 6 saya baru sampai pulang ke rumah. Kita berdoa. Full energi, capek sekali. Ketika saya bangun tadi pagi, otak saya belum bangun. Aduh, otak saya bilang go to sleep, go to sleep. Kan? Tapi ketika saya bangun, saya sapa Roh Kudus dulu. Oh Ramaka, saya duduk di ranjang saya. Oh nanaya to kata kaya se. Kiana namanya shana nanananananana. Kiana namanya shana nama. Saya mulai berbahasa lidah. Berbahasa lidah. Saya berkata sama Tuhan, Lord please control my life today. Kontrol hidupku, setiap keputusanku hari ini, setiap perkataanku, pikiranku, perbuatanku. Kontrol diriku hari ini. Kuserahkan lidahku, dan dengan demikian kuserahkan hidupku kepadamu. Wow. Anda boleh minta pagi hari ini. Kalau Anda percaya, kalau Anda haus, Anda akan menerimanya. Amin saudara. Bahasa roh itu apa? Kedua, kita lihat ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Katakan bahasa. 3 hal soal bahasa roh. Yang satu adalah lidah, yang kedua adalah bahasa. Bahasa. Iyalah, tahulah itu bahasa. Tapi apa maknanya? Maknanya di sini. Bahasa adalah bentuk komunikasi hati ke hati dengan manusia. Saudara tahu enggak? Untuk kita bisa masuk ke hati seseorang, melukainya gampang pakai bahasa. Ngomong aja seseorang, "Hei kamu gendut." Langsung terluka. Tetapi kalau kita bicara, kamu cakep hari ini. Apalagi itu kalau sama istri kita, suami kita. Itu akan sangat membuat hati itu, sungguh-sungguh hati itu senang. Bahasa adalah komunikasi hati ke hati. Karena itu bahasa roh adalah bentuk komunikasi intim dengan Allah Bapa. Di mana roh Bapa di dalam diri kita memberikan bahasa yang persis ada di hati Bapa saat itu fresh. Meskipun bahasa itu diberikan pada kita, kita yang mengendalikannya. Tidak ada orang yang berbahasa roh itu kesurupan, tidak bisa berhenti. Saya bisa berbahasa roh sekarang. Ora makapata yasana, danana mata yasana nama. Saya berbahasa roh sekarang. Saya berhenti sekarang. Saya berbahasa roh lagi sekarang. Ina para patahai lala matahaya hadahaya lama yasa. Loh, itu ngajarkan bahasa roh. Saya tidak ngajar. Saya nggak mungkin bisa ajarkan pada Anda. Anda tulis lala lili lolo. Kalau saya ajarkan, itu bukan karunia lagi. Itu pelajaran. Kalau Anda dapat menang, itu Anda juara, itu berarti Anda patut menerimanya. Karena itu bukan karunia. Karunia, Anda dan saya tidak patut menerimanya. Karena itu kita minta apa adanya dengan Tuhan, dengan hati haus, tulus. Tuhan, please, aku butuh ini. Bahasa adalah bentuk komunikasi. Dan bahasa roh adalah komunikasi yang sangat intim dengan Bapa. Kita nggak tahu apa yang kita katakan. Roh Bapa di dalam diri kita yang olehnya kita berkata, ya Aba Bapa, memberikan kepada kita bahasa yang fresh every time. Setiap kali kita mengucapkannya, itu fresh dari Roh Kudus.
So saya nggak tahu sebentar lagi kalau saya bahasa roh saya ngomongnya apa. Kifafayashi kifayani kirabayashi. Nggak tahu saya mau ngomong apa ini sebentar. Lana doyo warakya adekya basyana. Saya nggak bisa tentukan. Tapi saya bisa hentikan, saya bisa mulai. Karena bahasa roh memang digerakkan oleh ketaatan. Tahu nggak bahasa roh itu luar biasa? Lalu Pak, kalau gitu bahasa roh itu nggak ada artinya dong. Maksudnya bukan nggak ada artinya. Kita tuh nggak ngerti artinya. Jadi apa yang Tuhan perhitungkan pada kita setiap kali kita berbahasa roh? Saudara, untuk kita bisa taat bahasa roh aja itu butuh ketaatan. Bahwa kita nggak tahu apa yang kita katakan. Kalau saya bahasa roh setiap hari sebelum saya masuk kerja ke kantor, so saya percaya, saya mau serahkan betul-betul kendali nahkoda itu ke tangan Tuhan. Sebelum saya di dalam departemen yang di dalam bagian saya harus jadi nahkoda keputusannya. Saya harus berkata sama Roh Kudus, aku tidak bisa memutuskan sendiri. Aku tak berani jalan sendiri. Dan satu cara untuk saya menunjukkan saya tak berani jalan sendiri adalah dengan berbahasa roh. Berdoa dalam bahasa roh. Saudara bisa praktekkan itu sebelum Anda masuk ke kantor dan Anda membuat keputusan. Kalau Anda adalah decision maker, pembuat keputusan di kantormu. Oh saudara, percayalah saya saudara, Anda butuh Roh Kudus. Sebagai salah satu decision maker di gereja juga. Apa yang Anda lakukan sebagai suatu gerakan gereja itu juga salah satunya yang ambil peran untuk ambil keputusan itu saya salah satunya. Saya tidak mungkin, saya takut. Saya sendiri nggak bisa kontrol hidup saya, bagaimana saya kontrol hidup Anda? Sebelum saya datang ke kantor, saya berbahasa lidah. Oh, rawa kata kaya syakapata kabaraba. Dan ketika saya berbahasa lidah, Allah melihat ketaatan saya. Wow. Kenapa butuh ketaatan? Saya nggak ngerti apa yang saya katakan. Kalau tidak taat, mungkin saya mau lakukan. Betul nggak? Kedua, waktu. Hal yang lain adalah waktu. Ketika saya berbahasa roh, waktu saya terbuang seolah-olah tanpa saya tahu apa yang saya harus katakan. Tetapi dengan iman saya lakukan. Karena itu bahasa roh itu indah di mata Tuhan. Bukan sebagai bahan perdebatan antar gereja. Dan celakanya kalau kita tidak pernah mengkhotbahkan ini, banyak jemaat tidak tahu itu karunia dan tidak dapat semuanya. So, ini tidak akan dipaksa. Tuhan tidak akan memaksa. Nyok, sini, masukkan, langsung berbahasa roh. Itu kan cara mafia. Mafia kalau itu melukai saingannya. Grup lain kan begitu cerita-ceritanya di film-film. Mulutnya dijejelin dengan sesuatu. Dengan bakpao kadang-kadang. Saya dulu pernah lihat film mafia waktu saya masih belum bertobat. Ya kan, film-film Hongkong kan penuh dengan kekerasan. Dia ambil bakpao itu, dimasukkan ke mulutnya. Wah, ngeri sekali. Dengan kekerasan, sampai keluar dari hidungnya. Memang itu semuanya cuma film. Tapi Tuhan tidak akan begitu. Kenapa banyak orang tidak menerimanya? Saya yakin di sini ada banyak yang belum. Because you don't know it's yours. Nah, Anda belum tahu itu punyamu. Itu milikmu. Kita menunggu nanti ini, pencurahan Roh Kudus Pentakosta, kita baru minta. Saudara, saya sengaja tidak pilih nanti Pentakosta. Ketika kita merayakan pencurahan Roh Kudus baru mengatakannya. Supaya kita tidak mengasosiasikan itu dengan agama. Tapi asosiasikan itu dengan hidup. Saya khotbahkan sekarang. Banyak belum terima. Anda perlu berjalan dalam kuasa. Baptisan selam saja tidak cukup. Kita harus jalan dengan kuasa setiap hari dalam keputusan-keputusan kita. Katakan amin. Anda belajar sesuatu ini? Bahasa roh. Itu luar biasa. Itu bahasa dengan Bapa. Dan ketika saya berbahasa roh, sebelum saya datang ke kantor, tiba-tiba muncul ide. Nggak tahu kenapa, bahasa roh itu dua arah juga. Tiba-tiba muncul ide. Harus adakan aksi sosial Christmas. Natal tahun lalu. Tiba-tiba muncul. Saudara, kalau ide itu muncul dari manusia, tidak akan diurapi dan dilindungi seperti itu. Tapi kalau ide itu muncul dari Allah, bersekutu dengan Allah, meskipun saya tidak tahu apa yang saya katakan, tiba-tiba saya bisa mendapatkan sesuatu ide. Aneh loh. Menurut saya ide itu adalah translation, terjemahan dari bahasa roh saya berjam-jam dengan Tuhan itu. Muncul Christmas movement kemarin, gerakan Christmas kemarin. Saudara, keputusan kita bisa luar biasa. Tapi nanti saya akan fokus kepada ngomong soal keputusan dan sebagainya itu di kebaktian-kebaktian lain. Saya akan bicara soal sharpness of mind, ketajaman pikiran lewat bahasa roh. Nanti saya akan jelaskan, bukan di sekarang. Yang ketiga. Ya. Yang ketiga, yang terakhir adalah ayat 7. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri
yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita, orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Firgia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Saudara, bahasa roh ini indah sekali. Di seluruh dunia, di mana saya juga sempat pergi ke beberapa tempat, orang itu bisa mother tongue, bahasa aslinya itu bahasa Inggris. Saya pergi ke negara-negara Chinese, melihat mother tongue-nya Chinese, tetapi di dalam setiap setiap bahasa manusia, Allah tetap memberikan di mulut setiap bahasa itu satu bahasa, bahasa roh. Bagi mereka yang meminta. Luar biasa. Luar biasa. Ini yang disebut bahasa Mesopotamia, Mesir, Libya, apa segalanya. Ini adalah karunia universal untuk semua umat percaya tubuh Kristus. Supaya kita semua di negeri manapun, kita bisa berjalan dalam kuasa Tuhan. Nah, yang pertama tadi adalah lidah, yang kedua bahasa, yang ketiga apa? Yang ketiga adalah pengagungan kepada Tuhan. Bahasa roh ini luar biasa, karena meskipun ini adalah bahasa doa, di kebaktian berikutnya nanti saya akan jelaskan bagaimana ini link kepada kehidupan doa. Bagaimana bahasa roh adalah bahasa doa. Tapi izinkan saya sekarang tidak menyebut soal bahasa doanya. Maksud saya doa sebagai permohonan. Doa sebagai keluhan. Saya tidak ngomong soal itu. Oke? Pada dasarnya, bahasa roh, doa nggak doa, isinya, kita kan nggak tahu isinya apa. Selalu pasti warnanya adalah pengagungan kepada Tuhan. Setiap kali saya ngomong, saya tidak tahu apa yang saya katakan. Ini doa atau enggak, tapi yang pasti saya tahu saya mengagungkan Tuhan dengan bahasa ini. Satu hal yang pasti tentang bahasa roh adalah pengagungan kepada Tuhan. Karena itu mungkin saya ngantuk pagi hari ini tadi waktu saya bangun, tapi ketika saya berkata yang pasti saya sedang mengagungkan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Hal dari kata semua bahasa roh kita diterjemahkan, isinya penuh dan lebih luar biasa dari semua lagu-lagu pengagungan kepada Tuhan yang diciptakan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darahmu kau telah tebus bangsaku. Itu ada di dalam bahasa roh kita. Dikandung di dalam bahasa roh kita. Yesus, engkaulah Raja atas kami, memerintah dengan rohmu. Kau kalahkan semua musuh-musuhmu. Sekarang engkau bertata, engkau Raja. Itu semua terkandung di dalam bahasa roh kita. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus Tuhan, kau Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendakmu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Coba kalau orang tidak pernah dengar lagu ini, suruh ngulangi sulit. Sedemikian terbatasnya otak kita. Karena itu Tuhan tidak taruh di otak kita. Pengagungan terindah kepada Tuhan ditaruh di roh kita. Supaya tanpa kita menghafalnya, kita itu, saudara, andai kata bahasa roh di seluruh dunia diterjemahkan, nggak laku. Album-album apapun sudah nggak laku lagi. Album pujian pengagungan sudah nggak laku semuanya. Sebab terdapatkan pengagungan yang luar biasa, beyond, melampaui pikiran manusia. Itu yang kita lakukan ketika kita orama kata kaya. Ini saya lagi ngagungkan Tuhan. Saya tidak tahu saya ngagungkan apa. Saya tahu saya mengagungkan Tuhan. Karena itu ketika kita ngalami masalah contohnya. Saya kalau ngalami masalah, wah berat sekali rasanya. Pernah nggak hari itu seperti piring pecah? Aduh, hari ini seperti piring pecah. Yang pecahannya sudah nggak bisa disambung lagi. Saya masuk ke kamar saya. Saya duduk. Ngomong, Tuhan, salah. Aku bersyukur. Salah, aku gak bersyukur. Mau ngomong, Tuhan, balas. Salah, kita tahu firman Tuhan, balas gak boleh. Mau bilang, tolong. Salah, kok minta-minta tolong terus. Bilang gak usah ditolong, mau minta ditolong kok.
Saya duduk, tak tahu apapun yang aku lakukan. Mungkin kita cuma duduk. Ora bakayas. Orang wajahnya mungkin sedih. Ora bakayas. Tapi mulutnya ngomong, Yesus Tuhan, Kau Allah kami. Engkau layak menerima pujian. Ora bakayas. Kelihatannya wajahnya begitu. Tapi ketika kita bahasa roh, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya, oleh karena kehendak-Mu semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Lalu kita menangis paling menderunya. Itu rohnya bicaranya. Hosana, terpujilah Tuhan. Raba pelan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah. Makanya sorga melihat ketaatannya, luar biasa ya. Makanya orang yang berbahasa roh dikatakan membangun dirinya. Sebab seluruh sorga akan bangun dia. Karena di masalah yang paling berat pun, ia mengagungkan Tuhan. Nggak heran? Saya yakin kisah Rasul 16 itu tidak diceritakan. Dikatakan bahwa Paulus menyanyikan hymns, menyanyikan lagu pujian. Saya yakin di dalamnya Paulus bicara dan menyanyi dalam Roh Kudus ketika di penjara. Oh ramakayase, kiara lamayasya nananamayasyo, kiara lamayasya nananamo. Tiba-tiba malaikat datang. Gempa bumi, penjara terbuka. Sekeluarga penjaga penjara selamat. Keluar satu ayat emas buat kita yang kita alami Jumat Agung kemarin. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Engkau akan selamat. Engkau dan seisi keluargamu akan selamat. Bahasa roh itu indah. Every time, setiap kali saya berbahasa keluarkan itu, saya mengagungkan Tuhan. Saya tidak tahu doa saya apa. Saya tidak tahu di dalamnya terselip apa. Yang pasti saya tahu saya mengagungkan Tuhan. Andai kata orang pernah mendengar apa yang dikatakan firman Tuhan tentang bahasa roh, mereka tidak akan berdebat. Mereka tidak akan pakai kekuatan mereka untuk berdebat. Sia-siakan. Mereka akan minta sama Tuhan. Maukah Anda minta pada Tuhan pagi hari ini? Yang belum menerimanya, boleh saya lihat siapa di sini yang belum berbahasa roh? Bisa angkat tangan? It's okay, angkat tangan. Wow, keberatan nggak kalau Anda yang angkat tangan berdiri di tempat? Saya mau berdoa untuk Anda sekarang. Jangan malu saudara, berdiri di tempat aja. Berdiri di tempat. Tidak perlu saya tumpang tangan. Alkitab berkata, siapa yang percaya, siapa yang minta, dia akan mendapatkan. Anda percaya pagi ini, Anda akan mendapatkannya? Saya dapatnya di mana toh? Kamar mandi. Benar. Adik saya dapat di mana? Keluarga saya, adik saya, mama saya, koko saya. Tiga-tiga dapatnya di gereja. Setelah selesai kebaktian di ruang doa, mereka datang lalu didoakan, mereka dapat. Saya dapatnya di kamar mandi. Ketika saya berkata, Lord, aku mau berbahasa lidah. Itu mandi terlama buat saya. Anda bisa dapat di sini. Pagi ini kalau Anda mau, Anda minta sama Tuhan. Paling tidak kalau Anda dapat di sini, Anda pulang ini pasti mengalami sesuatu nanti. Minggu ini dan sebagainya pasti. Pasti Anda dapat. Orang yang minta pasti menerima. Amin. Yang ngetuk pintu pasti dibuka. Belum dibuka, ketuk terus. Pasti terbuka. Kenapa? Bukan karena ketukan kita keras, tapi karena Tuhan mengatakan pintu akan dibuka. Amin saudara. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan bagi Yesus dulu. Oh haleluya. Sementara saudara-saudara yang duduk yang sudah menerima bahasa roh, Anda bisa ulurkan aja ke orang terdekat dan kita akan berdoa. Haleluya. Praise the Lord. Puji Tuhan. Anda yang berdiri, ikuti saya berdoa. Bisa dengan sederhana. Katakan Tuhan Yesus. Katakan Tuhan Yesus. Saya haus. Katakan Tuhan Yesus saya haus. Katakan Tuhan Yesus saya minta. Baptiskan aku ke dalam Roh Kudus-Mu sekarang. Dengan tanda berbahasa lidah. Saya terima dengan iman. Katakan siapa pembuat lidah? Siapa yang membuat orang bisu? Siapa yang membuat orang berbicara? Katakan Tuhan yang menyertai lidah. Tuhan yang memberi karunia. Dan mengajarkan apa yang harus dikatakan. Dalam nama Yesus.
Amin. Oramaya maralamaya tetap berdiri. Orama semua kita berbahasa lidah. Kiara bataka baya shanana maralamaya ramaralamaya shande. Oramaya maralamaya shanana lamaya shanana lamaya so. Semua kita berbahasa roh, semua kita berbahasa roh. Orang yang tadi minta, orang yang berdiri, percayalah Anda bisa menerima sekarang. Just open your mouth, buka mulutmu dan menerimanya sekarang. Oramaya baya baralamaya shanana lamaya kiara lamaya shanana lamaya se. Kina mara mama lamaya so. Kina maralamaya shanana lamaya ramaralama. Kina maralamaya shanana lamaya shanana lamaya so. Kiara lamaya shanana lamaya se. Kira baralamaya baralabaya so. Kina maralamaya baralabaya so. Kina maya yang berdiri, orang-orang yang berdiri tadi terus berdoa. Tuhan akan memberikan padamu sekarang. Oramagabaya baralabaya shanana lamaya shandaramo. Kira maralamaya shanana lamaya shanana lamaya so. Kina maralamaya baralabaya se. Biarkan Tuhan yang menjamahmu, Tuhan yang menjamahmu sekarang. Oramagabaya baralabaya se. Kira lamaya ramaya so. Kina maralamaya se aralabaya shande. Kiarabaya shandaramo. Kiara maralamaya shanana. Kira baralabaya shandaramo. Shakabarabata barabaya baralabaya shanana. Saya minta, saya akan tanya sekali lagi, lalu kita akan berdoa untuk kedua kalinya, karena masih akan ada orang-orang yang menerimanya. Siapa yang dari antara orang yang berdiri tadi yang belum berbahasa roh barusan saja menerimanya, angkat tangan, kedua tangannya tinggi-tinggi. Saya mau lihat, barusan menerimanya. Yang berdiri, Anda berdiri barusan, angkat tinggi-tinggi, angkat tinggi-tinggi, angkat tinggi-tinggi. Anda yang barusan menerima bahasa roh ketika berdiri lalu kita berdoa sama-sama, angkat tangannya tinggi-tinggi. Angkat tangannya, angkat, jangan takut. Anda yang barusan, jangan ragu, yang barusan menerima bahasa baru di mulutmu, angkat tanganmu. Oh, thank you Tuhan, thank you Tuhan. Kita melihat tangan-tangan terangkat, kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus dulu. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Kita akan berdoa sekali lagi. Bagi yang belum menerimanya, berdoa sekali lagi. Katakan sekarang, Tuhan Yesus. Katakan dengan keras, yang belum menerimanya barusan, katakan, Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan sudah memberikan kepada saya. Katakan bahasa pengagungan itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus saya menerimanya. Ketika saya berkata amin, saya akan ikat semua bahasa manusia di ruangan ini, dan hanya bahasa roh saja yang akan ada di udara. Bunyi Pentakosta itu yang akan ada di udara, dan akan memenuhi saudara-saudara yang belum menerimanya, yang berdiri sekarang, yang masih menantikannya. Saya akan minta di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan bekerja ketika semua gereja berbahasa lidah. Siap saudara? Amin. Oramaka pataka para pataka para. Semua berdoa, semua berbahasa roh. Shikabara para pataka para bayar. Tidak ada yang berbahasa Indonesia kecuali saya. Semua berbahasa roh. Para pataka maya shanana pataka para lama. Kira para pataka para pataka para lama ya para. Shanana mana lama lama ya shanana lama ya para pataka para lama ya shanana lama. Kalau saya bisa dapat di kamar mandi, Anda bisa dapat dimanapun. Anda bisa dapat tanpa orang menumpangkan tangan saat ini kalau Anda beriman. Terimalah di dalam nama Yesus, terimalah Roh Kudus. Oh, rabaya barabaya sana lama. Kita marabada kabarabada kabarabaya sana lama ya sana lama. Kita maralama ya baralabaya baralabaya sana lama. Kita rabaya rabaya sana lama ya sana lama ya ba. Oh, rabaya baralabada ya baralabaya 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 se. Ina maralamaya sana na so. Shaga barabada 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 kabaya sana na barabada kaya se. Ina marabada kabaya rabada kabaralabaya sana na. Haleluya. Yang barusan lagi menerimanya, angkat tangan.
yang barusan mendapatkan karunia bahasa roh. Oh, praise the Lord. Puji Tuhan, semakin banyak yang menerimanya. Berikan tepuk tangan bagi Yesus sekali lagi. Haleluya. Mari semua jemaat bangkit berdiri. Yesus Tuhan, Kau Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada. Oh haleluya. Dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Angkat tanganmu, katakan, oh sana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Oh sana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak, Engkau layak menerima pujian, hormat dan uramakaralana syanana. Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Oh sana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Oh sana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana. Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Ora maya maya la 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 Yesus. Ina mara la la ya sante. Ina la 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 Yesus. Ara la la maya la 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 ya la la maya sante. Diara maya mara la maya ramo. Ina mara la maya sana la maya sana la maya sante. Diara la maya sana la maya so. Diara maya sante. Ada impartasi Roh Kudus di ruangan ini pagi hari ini, sepanjang hari ini. Oh, terima Roh Kudus, terima Roh Kudus, terima Roh Kudus. Receive the Holy Spirit. Oh, ramadalama se, dalalalamu, inamadalama, be filled, penuh dengan Roh Kudus. Dipenuhilah engkau dengan Roh Kudus dalam hidupmu.
juga saya rasakan bahwa masih ada orang-orang yang barusan menerima ketika kita menyembah barusan. Saya tahu ada orang-orang yang masih barusan menerima. Boleh saya lihat orang-orang yang barusan menerima itu angkat tangannya. Barusan ada orang-orang yang masih menerima. Oh haleluya, praise the Lord. Thank you Jesus, thank you Jesus. Oh haleluya, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus. Thank you Jesus, terima kasih Tuhan. Oh haleluya.